Assalamualaikum adik-adik. Masih ingat Nabi Daud alaihi salam? Beliau merupakan nabi dan raja yang adil. Nah, kali ini kita akan mendengar kisah putra Nabi Daud yang juga diangkat Allah menjadi nabi dan raja. Beliau bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman dikenal sebagai anak yang cerdas, bijaksana, dan sangat taat kepada Allah. Meskipun ayahnya seorang raja, beliau tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman sering belajar langsung dari ayahnya, Nabi Daud. Semua orang beranggapan beliau pasti layak melanjutkan tahta Nabi Daud alaihi salam. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Beliau duduk bersama sang ayah. Kebetulan, ada dua orang datang menghadap Nabi Daud. Mereka sedang berselisih dan meminta keadilan. Orang pertama memiliki kebun yang indah dan subur. Namun, tanpa sepengetahuan pemiliknya, kambing milik orang kedua itu masuk dan merusak seluruh tanamannya. Padahal, orang pertama sudah menunggu cukup lama masa panen. Nabi Daud alaihi salam menanyakan pernyataan itu kepada pemilik domba dan dia membenarkan beberapa hal. Lalu, Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan hewan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Pemilik kebun itu terlihat senang dengan keputusan Nabi Daud. Namun pemilik domba itu terlihat keberatan dengan keputusan beliau. Tak lama, Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberi saran. Beliau menyarankan agar kambing-kambing itu dipinjamkan sementara kepada pemilik kebun sehingga bisa diambil hasilnya. Sementara itu, pemilik domba juga harus memperbaiki kebun hingga kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan sesuai pada pemiliknya masing-masing. Kepemimpinan Nabi Sulaiman terus bertumbuh seiring dengan usianya. Dan ketika Nabi Daud wafat, beliau meneruskan tahta raja bagi kaum Bani Israel. Namun adik-adik, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Beliau tahu, semua kekuasaannya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari sang ayah, termasuk sifat kenabiannya. Tahu nggak adik-adik? Nabi Sulaiman juga diangkat sebagai nabi dan rasul utusan Allah loh. Allah memberi Nabi Sulaiman kekuasaan yang sangat besar. Allah menundukkan semua makhluk lain seperti bangsa jin, hewan, bahkan angin, di bawah kuasa Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari, Nabi Sulaiman beserta pasukannya sedang berkuda melintasi padang rumput. Tak lama kemudian, terdengar jeritan semut-semut yang sedang melintas, menyuruh untuk berlindung di sarang mereka. Sebelum Nabi Sulaiman dan pasukannya melintas, agar mereka tidak terinjak. Masya Allah, sungguh mujizat dari Allah. Nabi Sulaiman dapat mendengarnya dan memahami bahasa hewan. Lalu beliau menghentikan pasukannya agar semut-semut itu aman. Nabi Sulaiman beserta pasukannya berhenti, menunggu sampai semut-semut itu selesai berlindung di sarang mereka. Dalam perjalanannya, beliau ingin memberikan tugas pada burung-burung. Semua burung pun datang memenuhi panggilan Nabi Sulaiman, kecuali burung hudhud. Ketika beliau hendak menghukum burung hudhud, tak lama ia pun datang menghadap Nabi Sulaiman membawa kabar tentang negeri Sabah. Negeri makmur yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Namun, mereka justru menyembah matahari. Nabi Sulaiman menuliskan surat untuk membuktikan hudhud tidak berbohong. Sekaligus beliau menulis dengan kata-kata yang lembut, mengajak Ratu Balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman dan menyembah hanya kepada Allah. Ratu Balqis merupakan pemimpin yang cukup bijak. Ia tidak segera tunduk. Ia ingin melihat terlebih dahulu seberapa besar dan kuat apa kerajaan Nabi Sulaiman. Ia memerintah prajuritnya untuk menghadap ke Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang mewah sekaligus mengintai kerajaan beliau. Burung hudhud yang mendengar percakapan itu segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman.
Mengetahui informasi itu, tanpa berlama-lama, Nabi Sulaiman segera memerintah bangsa jin untuk membangun istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir air yang jernih. Beliau juga menyiapkan pasukan dari segala golongan. Ketika pasukan Ratu Balkis sampai di istana Nabi Sulaiman, mereka semua terkejut dan ketakutan melihat kemegahan dan kekuatan pertahanan kerajaan Nabi Sulaiman. Beliau mengirim pesan dan memerintahkan pasukan Ratu Balkis untuk kembali dengan semua hadiahnya. Pasukannya kembali dan melaporkan semua pesan yang diberikan Nabi Sulaiman, agar Ratu Balkis datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman dan menyerahkan diri. Jika tidak, beliau akan mengirim bala tentara ke negeri Saba. Ratu Balkis memutuskan untuk pergi sendiri dan menempuh perjalanan yang sangat panjang menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Tanpa disadari, burung hudhud selalu mengawasi pergerakannya. Nabi Sulaiman berniat untuk menunjukkan mujizat Allah kepada Ratu Balkis. Beliau bertanya kepada burung hudhud, "Apa yang paling dicintai Ratu Balkis?" Hudhud menjawab, "Singgasananya." Kemudian beliau bertanya kepada pasukannya, "Adakah yang sanggup memindahkan tahtanya itu?" Jin Ifrit menjawab bahwa dirinya sanggup menuruti perintah beliau, bahkan sebelum beliau mengedipkan matanya. Atas izin Allah, singgasana Ratu Balkis berpindah dengan sangat cepat ke istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis sampai ke istana Nabi Sulaiman, mereka pun disambut dengan sangat ramah. Ia terkejut melihat kemegahan dan keindahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi saat Ratu Balkis melihat singgasananya berada di istana Nabi Sulaiman. Sang ratu tidak bisa berkata apa-apa melihat segala mujizat dari Allah. Subhanallah. Ratu Balkis beserta pasukannya pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian, beliau mengajak sang ratu beserta pasukan dan rakyatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Akhirnya, mereka semua pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Adik-adik, inilah kisah Nabi Sulaiman. Semoga kita bisa belajar untuk berperilaku adil, menyayangi semua makhluk Allah, dan selalu rendah hati serta bersyukur pada segala pemberiannya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.